This is the day, guys. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Padit. Tuh, 2, 3. Belum. Udah. Nah, lama ini. Ya, 1, 2. Lucu. Sabar. Anak selama lo gimana? So tadi lo udah lihat bagaimana suasana keluarga gue bersama teman-teman gue buka hasil pengumuman SBMPTN tahun 2020. Hektik banget gak sih? Kalian semua inget gak sih ketika gue berjanji untuk memberikan kabar baik ketika gue sudah membuka pengumuman SBMPTN gue pada tanggal 20 Agustus yang ini. Tolong tunggu kabar baik gue tanggal 20 Agustus. Nah iya, alhamdulillahnya adalah tahun ini gue diterima sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Desain Komunikasi Visual. Apa saja yang gue persiapkan ketika persiapan UTBK sehingga nanti persiapan kalian menjadi lebih terarah, sehingga persiapan kalian akan menjadi lebih matang dari versi gue pribadi. Mungkin bisa membantu buat teman-teman yang mungkin akan melakukan gap year tahun depan, dan untuk adik-adik yang akan melakukan UTBK di tahun-tahun berikutnya. Mungkin ini sifatnya adalah subjektivitas. Lo memiliki ketidakcocokan dengan cara ini, lo bisa mengasah atau bisa mengcustomize cara lo sendiri, sehingga hal tersebut menjadi sesuai dengan bagaimana lo mempersiapkan SBMPTN. Gak lama lagi, yuk kita langsung aja ke dalam videonya. Ciao! Untuk persiapan dari UTBK SBMPTN tahun 2020 ini, sebenarnya gue sudah mempersiapkan hampir 1 tahun. Wow, hampir setahun. Tapi hikmahnya adalah ketika kita sudah tahu arah yang mau kita tuju, kita tidak akan pernah berhenti untuk menggapainya. Apalagi kalau seandainya kita berjuang untuk jalan yang nggak salah atau tujuan yang memang seandainya itu adalah passion lo. Nah, dari persiapan UTBK SBMPTN dari 1 tahun ini, gue akan memberikan pembahasan dari video ini menjadi 3 bagian. Dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Berarti September sampai April. Di sini berarti adalah persiapan yang gue lakukan di bulan Mei, dan di sini adalah persiapan yang gue lakukan di bulan Juni. And we start right now. Yang gue persiapkan adalah yang pertama, gue harus mempersiapkan dulu secara interpersonal gue sendiri. Di situ sebelum gue mulai untuk persiapan SBMPTN, gue perlu mengenali diri sendiri dulu. Tes gaya belajar. Setahu gue ada 3, yakni adalah visual, auditory, dan kinestetik. Jadi gue jelaskan dulu. Visual ini apa sih? Berarti adalah orang yang gaya belajarnya adalah menggunakan mata atau visual. Jadi kalau misalnya anak-anak yang visual ini, biasanya mereka belajar menggunakan tulisan lettering, ataupun mungkin gambar video, ataupun mungkin mereka bisa menggunakan catatan pribadi, sehingga tulisannya bisa kita baca, dan ilmunya pun mereka bisa memahami lebih mudah. Yang kedua adalah auditory. Jadi kalau auditory ini berarti gaya belajar menggunakan suara atau melalui indera pendengaran. Jadi kalau seandainya anak-anak auditory ini, biasanya mereka akan lebih mudah belajar menggunakan lagu atau mendengarkan penjelasan. Sedangkan untuk gaya belajar seorang kinestetik, biasanya mereka menggunakan raganya atau menggunakan tubuhnya sebagai media belajar. Seperti kalau seandainya kita mungkin bisa sering lihat kalau seandainya lo lagi di kelas ataupun dimanapun, orang ada yang suka mengangkat-angkat kaki, ataupun ketika membaca mereka sambil menggerak-gerakkan tangan. Misalnya ini adalah buku, ini adalah tangan. Jadi tangan ini yang menjadi stimulasi untuk jalan tersebut agar buku yang ia baca atau ilmu yang ia dapat itu lebih mudah masuk. Atau mungkin contoh lain, anak-anak kinestetik biasanya kalau belajar mungkin bisa sambil jalan-jalan ataupun sambil menari-nari, dan itu adalah gaya belajar dari seorang kinestetik. Gue pribadi setelah mengikuti tes VAK atau tes gaya belajar selama gue mengikuti bimbel di Ganesha Operation ketika SMP, gue selalu mendapatkan nilai visual, auditory, dan kinestetik secara seimbang. Dan gue merasakan bagaimana ketika gue belajar, gue melakukan seperti ini. Dan ya itulah gimana diri gue secara jujur ketika belajar. Dan itu memang secara relatif atau secara subjektif
Gaya belajar ini tidak bisa kita proyeksikan atau tidak bisa kita reka atau kita samakan harus dengan orang lain. Setelah itu adalah tes MBTI. MBTI ini apa sih? MBTI itu adalah singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Jadi MBTI ini merupakan suatu tes yang mengindikasikan seseorang secara kepribadian dan tingkah lakunya. Dan menurut gue, mengapa ini cukup penting untuk mengikuti sebuah tes MBTI adalah karena lo bisa lebih memahami diri lo. Yang kedua, lo bisa makin tahu kelebihan dan kekurangan lo. Karena dari setiap MBTI ini memiliki karakter masing-masing. Kalau lo coba buka web yang namanya 16 Personalities yang linknya akan gue berikan di bawah, itu akan lo bisa coba sendiri bagaimana kepribadian lo bisa ditentukan dari hasil tes tersebut. Dan selain itu, lebih jelas adalah terpenting adalah bagaimana lo dan orang lain dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran lo. Dari tipe sosial seseorang itu ada yang introvert, extrovert maupun ambivert. Introvert mungkin dia akan mendapatkan energi dari diri sendiri. Maksudnya dia dengan menyendiri pun bisa mendapatkan energi lebih dan dia mungkin bisa lebih semangat, aktivitas pun bisa lebih berjalan lancar dibandingkan kalau dia harus berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan extrovert adalah kebalikannya, agar lebih berenergi, mereka butuh yang namanya bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga dalam proses belajar pun mereka bisa lebih semangat kalau misalnya mau dia bekerja dengan kelompok ataupun dengan pembelajaran diskusi. Itu bisa menjadi pembeda dan menjadi pilihan bagaimana gaya belajar lo nanti. Sedangkan satu lagi adalah ambivert. Ambivert ini sifatnya fleksibel, mereka bisa dua-duanya. Ambivert ini merupakan kepribadian yang sifatnya memiliki mungkin 50 dari extrovert dan 50 dari introvertnya. Jadi kalau kaitannya sama gaya belajar, itu bisa saja mereka bisa dengan gaya extrovert atau gaya introvert. Dan menurut gue yang lebih mempermudah proses pembelajaran lo adalah dengan tipe ambivert. Mengapa? Karena mereka ini sifatnya fleksibel, mereka bisa menyesuaikan dengan gaya belajar yang manapun, baik sendiri maupun dengan berkelompok. Setelah dari poin yang pertama adalah poin mengenai interpersonal lo sendiri, yang kedua adalah poin untuk mempersiapkan jurusan yang akan lo pilih. Biasanya setelah tes minat dan bakat akan keluar hasil dari jurusan mana atau prodi mana yang sekiranya cocok dengan kepribadian lo. Nah, dengan dari hasil tes minat dan bakat tadi, kira-kira itu adalah rancangan bagaimana diri lo atau kepribadian lo berasosiasi dengan suatu jurusan dan pekerjaan yang sekiranya cocok dengan diri lo. Nah, tapi biasanya hasil dari tes ini tidak 100% akurat, sehingga kalian pun juga butuh peran orang tua untuk menentukan jurusan apa yang lo pilih. Gue pribadi pernah mengikuti suatu tes minat dan bakat yang didirikan oleh LPPT UI. Nah, tetapi setelah gue melihat hasilnya adalah gue tidak merasa cocok dengan hasilnya. Di saat itu gue merupakan seorang siswa IPA yang berniat untuk mengambil SBMPTN sebagai jurusan IPA. Tetapi setelah gue melihat hasilnya, gue merasa tidak cocok dan bahkan gue tidak paham kok gue bisa mendapatkan teknologi pangan, kok gue bisa mendapatkan teknik industri. Padahal gue tidak punya interest sama sekali di situ. Tetapi ada satu jurusan yang membuat gue merasa cocok, yaitu jurusan jurnalistik. Nah, sehingga dipikir-pikir mengapa gue tidak mengambil linjur. Dan akhirnya setelah itu gue mencoba untuk meyakinkan orang tua gue. Setelah itu orang tua gue pun sudah mengetahui tujuan gue untuk linjur, dan gue pun diizinkan untuk linjur. Dan ketika setelah persiapan untuk belajar selama berbulan-bulan, ketika sudah mendekati bulan-bulan untuk pelaksanaan SBMPTN, Corona datang. Dan dipikir-pikir untuk jurusan jurnalistik, gue merasa masih ada kejanggalan untuk memilih itu. Dan akhirnya ketika gue mencoba untuk memikir-mikirkan lagi, jadi kakak gue memberikan rekomendasi atau saran dari minat yang gue miliki, yaitu untuk mengambil desain interior. Nah, tetapi sayangnya orang tua kurang menyetujui, dan sekali lagi gue harus memikirkan lagi jurusan yang harus gue ambil. Dan akhirnya gue pun memilih DKV sebagai jurusan final, dan alhamdulillah orang tua gue menyetujui 100% dengan pilihan yang gue pilih. Nah, karena itu peran dari orang tua pun juga akan berpengaruh dalam kesuksesan atau kelancaran dari pengajaran UTBK SBMPTN nanti bagi kalian. Poin yang ketiga adalah gue memulai review materi-materi dari kelas 10 dan kelas 11. Dimana sih kalau gue pribadi untuk mempersiapkan review dari materi kelas 10 dan kelas 11, yaitu dari aplikasi Cooper dan aplikasi Zenius. Nah, kalau gue menggunakan Cooper dan Zenius ini mungkin bisa berselang-seling. Kalau seandainya gue sedang bosan, gue butuh ilustrasi atau penjelasan secara dikte,
gue bisa mengambil Kuiper sebagai pilihan. Kalau seandainya gue sedang latihan soal yang pakai soalnya lengkap, pakai soal-soalnya bagus, pakai soal-soalnya ciamik banget, lo bisa ambil Genius sebagai teman belajar lo. Karena penggunanya berkesinambungan, gue merasa lama-kelamaan gue mendapatkan manfaat dari dua provider belajar yang selalu gue gunakan dalam persiapan UTBK SBMPTN ini. Setelah itu, poin yang keempat adalah mulai untuk menentukan target kampus impian. Jadi setelah jauh-jauh hari di jurusan yang gue ambil adalah jurusan DKV, gue juga melihat yang bagus tetapi dengan fasilitas yang menurut gue bisa gue capai adalah ISI Jogja sebagai pilihan pertama. Dan di situ gue mengambil passing grade yang lebih rendah adalah UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia di pilihan kedua. Selama di proses ini, ketika gue menentukan target, gue juga harus melihat seperti rata-rata di tahun-tahun sebelumnya, passing grade dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dari ketika gue sudah melakukan tryout sebagai evaluasi prestasi belajar gue, nanti gue bisa terus meningkatkan diri ketika gue belum mencapai target passing grade tersebut. Di poin yang kelima, gue sudah memulai untuk membagi waktu untuk seperti ujian sekolah berbasis nasional atau hanya sekadar ujian harian atau hingga ujian tulis berbasis komputer atau TBK ini. Penting untuk lo membagi waktu karena lo ini tujuan utamanya kan adalah SBMPTN, hingga lo lebih harus prioritaskan SBMPTN tersebut. Tetapi bukan berarti lo harus menyelipkan untuk belajar SBMPTN di tengah-tengah KBM, tetapi dengan yang penting bagaimana lo menyesuaikan waktu dengan kegiatan lo sehingga lo bisa belajar secara efektif dan merasakan manfaatnya. Untuk gue pribadi, ketika gue masih di stage ini adalah gue belajar untuk UTBK sekitar 4-5 jam sehari. Dan untuk di stage 1-8 bulan ini sudah cukup lama atau sudah cukup efektif. Yang penting bagaimana dengan waktu sedikit, kita pun juga harus lebih memadatkan lagi porsi untuk belajar kita. Yang ketujuh adalah gue memulai untuk tidak lagi skip dari lesan. Karena kalau lo tahu, gue dulu ketika kelas 10 dan kelas 11 aktif sekali berbagai macam organisasi yang tepatnya adalah ekskul. Jadi gue mengikuti ekskul ya pertama jurnalistik, Paskibra, habis itu juga ekskul IT. Dan gue pun juga sempat berpartisipasi sebagai anggota teater dan segala macam. Sehingga itu pun juga cukup menguras waktu belajar gue. Dan menurut gue selama kelas 10 dan kelas 11 belajar hanya ketika ujian saja. Dan itu menurut gue cukup kurang efektif. Dan ilmu kita pun juga yang masuk pun kurang banyak kalau kayak begitu. Sehingga gue berkomitmen demi cita-cita gue masih gue perjuangkan, gue berjanji untuk tidak bolos les lagi. Dan lo sebaiknya juga mencoba juga. Apalagi ketika lo sudah berkomitmen, sudah memiliki target, lo harus mencari cara bagaimana lo bisa meraih target yang ingin lo capai. Salah satunya adalah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk datang ke bimbel untuk mempersiapkan materi yang akan lo gunakan untuk ujian SBMPTN. Yuk kita lanjut ke stage berikutnya. Gue mulai berani untuk pay to win atau bayar untuk menang. Jadi ketika kita sudah merasa matang dari latihan soal, kita coba uji kaki. Dan selain itu pun itu juga bermanfaat bagi orang lain. Gak hanya berlangganan tryout secara bundling dari Famify. Habis itu gue juga membeli